Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema pada materi IPA, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, lalu apa itu hewan vertebrata dan invertebrata? Hewan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata terdiri dari ikan, ada berbagai jenis ikan, kemudian amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, contohnya adalah katak. Kemudian reptil, reptil itu adalah hewan melata, contohnya ular. Kemudian burung, ada berbagai jenis burung atau aves. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia itu adalah hewan menyusui, contohnya adalah singa, sapi, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh hewan vertebrata. Sedangkan hewan invertebrata atau biasa disebut juga dengan hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi kalau kalian mendengar istilah invertebrata atau avertebrata itu adalah sama, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh hewan invertebrata atau avertebrata yaitu berbagai jenis serangga. Contohnya laba-laba, capung itu adalah contoh serangga dan lain-lain. Kemudian ubur-ubur, bintang laut, kerang dan lain sebagainya. Nah, perhatikan contoh hewan-hewan ini ya. Ini adalah contoh hewan yang tidak bertulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang sehingga disebut dengan hewan invertebrata. Perhatikan gambar ini juga ya anak-anak. Ini adalah contoh hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Dan yang satunya lagi adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Silakan diperhatikan. Perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata itu bisa dilihat dari berbagai hal ya. Yang pertama yaitu dari karakter fisiknya ya. Kalau hewan vertebrata itu memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Kemudian hewan invertebrata itu memiliki rangka luar atau eksoskeleton. Kemudian dari habitatnya, habitat itu adalah tempat tinggalnya. Kalau hewan vertebrata tinggalnya bisa di daratan, perairan, dan udara. Contohnya di daratan tadi sapi, kemudian di perairan contohnya ikan, dan di udara contohnya adalah burung. Ya, kemudian habitatnya hewan vertebrata itu dapat menyesuaikan diri di semua habitat dengan mudah. Sedangkan untuk hewan invertebrata itu biasanya ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan dan gurun hingga gua dan lumpur dasar laut. Sedangkan dari segi populasinya atau banyaknya jumlah keseluruhannya, hewan vertebrata itu lebih sedikit daripada hewan invertebrata. Jumlahnya hanya 2% dari spesies hewan itu untuk yang vertebrata. Sedangkan yang invertebrata itu 98% dari spesies hewan itu adalah hewan avertebrata atau invertebrata. Jadi hampir 2 juta spesies di bumi ini itu adalah hewan invertebrata atau avertebrata. Sedangkan dari segi ukuran hewan vertebrata itu biasanya lebih besar dari invertebrata. Contohnya sendiri kita bisa melihat kelinci dan capung ya. Kelinci itu adalah hewan vertebrata, sedangkan capung adalah hewan vertebrata. Besar mana kelinci dengan capung? Iya, besar kelinci. Jadi hewan vertebrata itu lebih besar dari invertebrata. Kemudian berdasarkan adaptasi pada lingkungan, hewan vertebrata itu bisa bereaksi sangat cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Sedangkan hewan invertebrata itu bertindak dengan insting. Contohnya ubur-ubur. Itu dia bertindak dengan insting saat ada musuh. Selanjutnya yaitu gerak pada hewan vertebrata dan pada hewan invertebrata.
Hewan vertebrata tadi bisa hidup di darat, di air, dan di udara. Untuk hewan vertebrata yang hidup di darat biasanya bergerak menggunakan kaki yang didukung oleh otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Kemudian hewan air bergerak menggunakan sirip. Contohnya ikan bergerak menggunakan sirip. Kemudian hewan di udara bergeraknya dengan sayap. Contohnya. Sedangkan untuk hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya laba-laba bergerak menggunakan kakinya, capung terbang menggunakan sayapnya, protozoa bergerak dengan kaki semu, kemudian ubur-ubur bergerak dengan sel epitelium muskuler, sedangkan ubur-ubur sisir bergerak dengan silia. Cacing bergerak dengan otot longitudinal. Planaria atau cacing pipi bergerak dengan otot dibantu bulu getar di sekujur tubuh. Sedangkan siput bergerak dengan kaki yang dapat bergelombang akibat adanya aktivitas otot dan saraf. Cumi-cumi bergerak dengan kaki jerait. Itulah tadi anak-anak pembelajaran IPA hari ini. Selanjutnya nanti kalian menulis ini ya. Nanti Brodul kirim lagi gambarnya yang untuk ditulis di buku IPA ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.